Noras Indonesia. Kali ini kami bicara soal literatur, tentang literasi. Pertanyaannya, di mana literasi Batak selama ini? Tentu belakangan kita beruntung, teknologi yang maju membuat banyak penulis yang hadir, tapi sesungguhnya literasi kuno-kuno di masyarakat Batak, khususnya Toba, sepertinya tidak pernah muncul. Saya pernah ikut diskusi tentang ini, bahkan di Huta Tinggi, pusat dari Parmalim Huta Tinggi, menyebut bahwa pustaka itu tidak pernah boleh diperlihatkan pada siapapun. Hanya para imam mereka dari Parmalim yang bisa membaca pustaka Hapatahun itu. Saya ragu itu ada. Benar-benar ada, karena tidak pernah secara fisik ditunjukkan. Lagi-lagi di mana literasinya? Kalau kita belajar sejarah Batak, kita akan menemukan bahwa ada satu kisah yang membuat kita juga tersentuh. Ketika Sisingamangaraja kalah dan Bakara dibakar, dia sakit, dan pustaka tentang Batak, katanya ada 13 buku, itu diambil alih oleh kolonial Belanda dan dibawa ke Belanda. Ini bisa juga ditelusuri, apakah buku yang 13 dari dinasti Sisingamangaraja itu bisa dikembalikan. Karena kalau kita kembali pada literasi, tidak mungkin kita tidak kembali merujuk pada literasi kuno. Pustaka Batak itu, atau buku-buku laklak, buku-buku yang ada di bambu itu, tulisan-tulisan yang ada di bambu itu, tidak menceritakan tentang siapa diri kita. Bahkan menurut Uli Kosok, pernah kami diskusi, profesor dari Jerman yang mendalami Batak, dia menyebut bahwa pustaka Batak tidak pernah menuliskan Batak. Ini sesuatu menjadi perenungan juga. Lalu kami belakangan juga tertarik mendalami Liberty Manik, atau dikenal El Manik, pencipta lagu. Memang tidak banyak lagunya, Satu Nusa Satu Bangsa salah satu buku atau lagu yang dikarangnya. Ternyata Liberty Manik, dia doktor pertama Indonesia di bidang musik dari Jerman, pernah juga mentranslate pustaka Batak yang ada di Jerman. Ini penting juga ditelusuri. Hasil dari tulisan tangannya ini disimpan di Jerman. Keluarga sudah melihat dan naskah itu katanya ada di sana, tapi kita berharap naskah itu secara fisik bisa dibaca, dipelajari, apa sih yang bisa diungkap dari literatur yang ada itu. Karena apa? Karena bagaimanapun kita harus merujuk pada tulisan-tulisan atau literatur yang ada di masa lalu. Tidak mungkin tidak ada, tapi faktanya memang tanah Batak tidak ada tersimpan buku pustaka yang sebenarnya itu. Saya kira kita sudah sering berdebat, berdiskusi bahwa menyebut bahwa literatur Batak itu lisan. Jadi perhata-hata di turunan, dia tidak dituliskan tapi diucapkan dan dinarasikan lewat lisan. Saya kira pasti ada di masa-masa itu, di mungkin berapa abad atau 3 atau 5 abad yang lalu, pasti ada orang-orang yang menuliskan. Para cendekia nenek moyang kita pasti menuliskan, tapi siapa yang bisa menemukan itu, rahasia itu, karena saya kira juga bangsa-bangsa merujuk pada literasi awal yang kuno.